Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Al-Fatah ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wa safinu lin najati idha khifta min tufani kulli adha wasafinu linnajati idha khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasta'ini ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa Al-Fatah ya jiratal alami ya wailal judi wal karami Rabbi fa'fa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim Rabbi fa'fa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Al-Fatah ya jiratal alami ya wailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada malam hari ini, malam yang mubarak bagi saya, karena bisa bersimpuh bersama Gus Maksum di pesantren Naja Ali di wilayah mana Gus? Karangboyo Cepu, Blora. Tentu ketersinggungan saya ini berkaitan persaudaraan yang biasa dilakukan kita dan juga kebersamaan. Saya sering kesini sebelum jauh, anak saya ini Gus Syakib ini nyantri di sini, dan saya berbahagia Gus Maksum menyaksikan kebahagiaan, kelancaran dan kecukupan dalam perjuangan penjenengan. Tentu sebagai lembaga pendidikan asli Nusantara ini, menurut Dr. Nurholis Majid, pesantren memiliki peranan yang disebut subkultur masyarakat, karena di situ ada kiai, ada santri, dan merangsek ke
masyarakat Gus dalam pelayanan cinta. Dan malam hari ini Gus berbagi cerita nih. Jenengan saya tahu ini aslinya daerah Bojonegoro dan kok iso istiqomah di sini itu biasanya jarine manut babon. Dan tentu monggo Gus bercerita sejarah ya paling awal ini supaya pesantren ini menjadi inspirasi ya bagi yang lain di dalam proses perintisan Gus. Kan jenengan ini kan mulai jenengan kan itu pesantren. Monggo Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengaturkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan Bapak Kiai Haji Budi Harjono, dan sudah berkali-kali ya, dan alhamdulillah sudah berkali-kali bukan pada malam hari ini saja, kan tetapi sering kesini dan semoga silaturahimnya bisa menjadikan persaudaraan ila yaumil qiyamah. Dan tentunya harapan kami dan keluarga serta para tulab-tulab di Naja Ali ini mengharapkan keberkahan dari Yai ya, semoga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat tentunya. Untuk masalah cerita sedikit saja ya, sekilas tentang Naja Ali, yang mana Naja Ali ini saya rintis ya, mulai tahun 2014. Tahun 2014 ini saya mulai dari nol, dan memang saya rintis ini ya awalnya itu dari anak-anak TPH, kemudian meningkat ke anak-anak madrasah diniyah gitu ya. Setelahnya itu kemudian kami dan keluarga serta terdukung oleh teman-teman dari yayasan kemudian menginginkan suatu kelembagaan ya, kelembagaan untuk mengayomi pendidikan-pendidikan yang ada di Naja Ali. Ini akhirnya kami serta didukung oleh lingkungan masyarakat setempat, saudara-saudara kami dan teman-teman tentunya, ini dengan kata bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kami mencetuskan lembaga ini. Kami namakan Pondok Pesantren Naja Ali, yang mana arti dari Naja sendiri itu kan selamat. Ali itu saya nisbatkan ke satu, ke Moro Sepuh ya itu. Moro Sepuh, karena Moro Sepuh itu namanya Ali, Muhammad Ali, sehingga kami ijba semoga kami dalam membimbing pesantren ini bisa sabar seperti beliau, karena terkenalnya Pak Ali itu sangat sabar sekali. Itu sampai sekarang dikenang oleh masyarakat, bahkan sampai sekarang belum ada gantinya gitu ya, tentang kesabaran beliau. Sehingga kami menginginkan semoga kami, keluarga kami dan seluruh santri itu punya kesabaran seperti beliau. Itu ijba kami seperti itu. Terus kemudian yang kedua, Ali itu bermakna mulia, luhur. Ya, luhur. Jadi orang yang selamat itu ya yang punya akhlak yang luhur, punya pendidikan yang luhur tentunya. Semuanya itu menjadi harapan kami agar bisa seluruhnya santri itu menjadi santri-santri yang luhur jiwanya, yang luhur akhlaknya, yang luhur ilmunya. Itu harapan kami, dan tentunya tidak hanya lintas ketika saat nyantri saja, akan tetapi semoga ini bisa berkembang di masyarakatnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, nanti bisa menyebar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kami. Kemudian dengan jerih payah yang begitu biasa, kalau kita merintis suatu kebaikan itu tantangannya luar biasa ya. Nandur pari Ya, istilahnya Masya Allah, ini Alhamdulillah, saya minta ketabahan dari Allah, minta kesabaran. Tentunya semuanya itu juga berkat doa dari seluruh santri, juga berkat doa seluruh keluarga kami, juga lingkungan dan teman-teman kami, juga guru. Iya, juga guru-guru saya ya, yang tentunya selalu saya wasilahi, sering saya sebut ketika saya ngaji, itu sebagai pembuktian bahwa
seorang santri itu selalu menginginkan madad, ya, madad kepada masayikh, madad kepada guru, yang tentunya agar kami selalu nyambung dengan guru kami, yaitu Yai Said Abdul Hamid Ringin Agung ya ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini terus saya ingat pesan beliau itu, ketika engkau pulang Cung, ya jangan lupa amalkan ilmunya, kemudian kembangkan ilmunya, ajarkan ilmunya, jangan sampai engkau bunuh hati kamu. Niku termasuk sebagian dari wasiat beliaunya. Itu saya sebut nafas cinta, Gus. Iya, gitu. Yang kau teruskan Iya. perpanjangan. Iya, pangestu niku ya. Ya, kemudian setelahnya itu ya alhamdulillah, dari awalnya itu di pikiran saya, di hati saya itu nggak ada istilahnya itu atau keinginan untuk membuat pesantren sebetulnya. Karena kami itu siapa gitu. Jadi saya anggap saya itu nggak punya ilmu, nggak mumpuni dalam bidang tarbiyah dan lain sebagainya. Namanya mendirikan pesantren itu harus ilmunya lengkap, sedangkan saya sama sekali tidak ada kelengkapan ilmu ya. Namun karena Allah Subhanahu wa taala menggiring, iya tentunya memberikan atau mengirim anak, mengirim santri, masa kami tolak. Ketika kami menolak berarti kami itu tidak setuju dengan programnya Allah, tak sesuai wasiat guru. Iya gitu. Jadi akhirnya ya bismillah saya terima, ada anak 1, kemudian tambah lagi 2 dan seterusnya sampai termasuk putra Yai. Ini sakit nih mau menyusul yang ragil. Oh, iya. Safek namanya. Mugi-mugi dados barokahipun pesantren Najali niku. Niku sekelumit saja. Jadi harapan kami, termasuk juga permohonan kami, doa dari Yai, semoga kami beserta para tulab-tulab di Najali niki diberi apa istilahnya ilmu oleh Allah dengan begitu sempurna dan begitu indah, serta menginginkan agar ilmunya ini yang terpenting adalah bermanfaat, serta dari teman-teman tulab-tulab niki nggih penyuwun kula niku, harapan kula satu saja, yaitu berakhlakul karimah. Namun ngoten Yai, ya dari saya. Tapi dereng ditutup, soalnya niki isen-isenane dereng jenengan terangke. Nggih. Yang jelas ngaji kitab iya, tapi kan ada lembaga-lembaga yang melayani masyarakat tadi. Apa itu? Ya lembaga-lembaga yang melayani masyarakat, termasuk di sini juga Pak istilahnya itu ada keorganisasian. Kami juga mengemban di Ranting Karangboyo itu sebagai ketua Suriah ya, Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Karangboyo. Jadi kami juga punya rutinan untuk keliling di seluruh wilayah Karangboyo. Termasuk Basul Masail, juga Lailatul Istima itu setiap bulannya ya. Itu alhamdulillah aktif, cuma karena kemarin itu pandemi jadi untuk sementara ini libur dahulu, namun setelah nanti ada pengumuman dari pemerintah, insya Allah kami kembali dan aktif kembali untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Di samping itu juga banyak sekali TPQ. Ya, ada TPQ, ada madrasah diniyah, terus formalnya itu ada PAUD, kelompok bermain dari mulai anak kecil-kecil itu. Di sini juga ada fasilitas dan sarannya juga disediakan untuk pendidikan PAUD itu. Kemudian juga ada RA atau setingkat TK. Jadi itu yang ada di lembaga kami. Jadi seluruhnya itu kami kemas. Tujuannya adalah untuk mendidik dan mengenalkan para generasi muda ini agar tahu dan paham tentang ilmu agama. Tujuannya ya hanya satu itu saja. Ya, tentunya harapan kami semoga itu akan terus berkembang ila yaumil qiyamah. Siapapun nanti yang akan meneruskan, tentunya ya generasi penerus ini, harapan kami semoga tidak putus di tengah jalan dan tidak hanya sekedar berkembangnya itu pada pendiri saja, namun pada generasi seterusnya. Karena biasanya itu yang sering itu setelah pendirinya tiada itu kadang-kadang mati atau macet gitu ya. Ya. Itu ya kami mohon dan
juga nyuwun dungunipun Yai. Mugi-mugi saged usul ngantos dinten kiamat niki. Terus hadroh ada Gus ya? Hadroh juga ada ya, Hadroh Banjari, saya beri nama El Asik itu hadrohnya. Oh, El Asyik. El Asik. Ini ya saya terinspirasi dari lagu Khobiria Nusaima itu. Iya. Itu kan keasikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga kami juga asik ingin romantis dan keasikan kami itu selalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan kami. Jadi mungkin keasikan kami pada istri, pada anak itu tetap saya nomorkan. Ya. Entah itu nomor 100 atau gimana. Ojo sering loh nih. Ya biarkan Itu konsep iya. konsep mahabbah. Iya. Teman-teman, ini mengingatkan saya akan orang Jepang yang riset di negeri kita ini bilang bahwa jujune Indonesia ini kok ono kiai-kiai yang memberi ruang sebagai wadah tadi yang dengan sebut itu dan menjadikan anak-anak muda seperti ini aman. Yang sekarang ini gejolak-gejolak di luar gangguannya cukup kuat. Jadi pesantren tanding lah. Bahkan di musim pandemi ini cenderung orang di luar teknis kurikulum nanti bagaimana itu kalau itu diberlakukan terus, justru nanti orang akan kembali ke pesantren, pola yang asli di negeri kita Indonesia. Ini santri yang lawas ini. Iya, ini kepala lurah. Lurah Pondok. Iya. Seperti saya dulu 2 kali jadi lurah. Kalau ini Mbah Minto ini teman-teman, ini juga delusap-delusup ke sini. Sini Sakek anak saya, ini Anam, ini santri suci yang musim pandemi di rumah, dan itu lihat santri-santri semua coba. Nah ini santri putri, kemudian ya itu santri putra, dan saya mendoakan semuanya hasil ilmu di sini yang tetesan akhlakul karimah. Gus Maksum, saya juga titip anak saya ini, Gus Sakit, saya juga tidak akan piye-piye wong jenenge pasrah ki kan pok jewer, pok gojlok. Wah, itu saya justru ridho karena penggojlokan itu bertujuan baik sebagaimana yang jenengan sebut itu. Piye kek, nek kene rasane mondok kek. Nggih niku. Aja ndingkluk le. Oh. Niku ibarate kula niku nimbo teng sumur. Wah, watake kowe kuwi niru lagu Bang-bang Wetan. Niku ning sumur. Nggih, memang niku paduan kula, Pak. Oh, ngono. Nyanyianmu kuwi. Mboten memang ibarate ngoten mawon. Ibarate niku kula nimbo teng sumur. Iya. Lah, sumure niku najali. Nggih. Wong-wong do nimbo golek ilmu. Nimbo iku koyo dene tolabul ilmi niku, Bang. Heeh. Sumure ditimbo ning rantek-entek. Sumbere niku enten mawon to. Lah niku, kula niku salah sijine wong sing nimbo teng kene najali. Oh iya. Kadene ngoten niku. Wah, pinter komentar. Cip. Ini anak saya punya ini yang sejak kecil agak belipir-belipir kalau ketemu saya itu tidak bisa tatapan gitu, tidak bisa belipir-belipir gitu sejak kecil. Dan saya terima kasih Gus Sakit penjenengan kerasan di sini, dan tentu ini Gus Maksum saya menjadi bagian dari keluarga besar Najah Ali. Ya, berkaitan dengan ilmu itu Gus Maksum ini juga orang tuamu abadi. Ya, kan? Setiap guru itu adalah orang tua, murabbi ruhnya, ya, dan itu abadi ya. Ya. Anak-anak ini semuanya dek tak dungake kerasan sehat ya Najah Ali ini. Sebelum saya tutup ini Gus Maksum, kita dendangkan alala tanalul ilma illa bisitatin. Yuk, bisa kan? Bisa. Ya bareng ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin saundi
irsyadil ustadi wa tulil zamani rupane lingkang lupa sabar ana samune lambe wulange guru lan sing suwe mangsane. Ya cukup. Nah itu satu saja Gus, memang syaratnya ngaji itu ya. Dan terima kasih siaran singkat ini. Nanti selain waktu adik-adik kita bisa siaran lagi mungkin live hadrohnya El Ashikin ya, nanti live di pondok ini bareng-bareng gitu. Kita memang berusaha ke sana sambil inventarisasi hadroh di wilayah Cepu, tapi mau saya live satu-satu. Yang sudah itu di Nurul Huda, hadroh Nurul Huda di Jatirejo, ya, musola itu loh Gus, ya, dekat mana itu Banju. Ya, terima kasih Gus Maksum, harapan yang panjenengan sebut tadi saya mengamini, dan tentu saya juga minta doa restu panjenengan. Saya juga punya lembaga pesantren di rumah, dan tentu sakit harus bisa meneruskan ngono kayak gini. Jadi sing dawa ilmune jerung ilmune dawa rambute. Kalau Sahih malah gundul ini. Ya tumone akeh. Ya kalau saya sebut pesantren, pondok pesantren Naja Ali, kita berkah luar biasa. Pondok pesantren Naja Ali, berkah luar biasa. Dan jangan lupa, ini terakhir ya sebelum saya tutup, silakan like, komen, share dan subscribe ke Kiai Budi, dan saya minta ini semuanya ya halal watan bersama. Ya oke. Yuk. Ya halal watan, ya halal watan, ya halal watan. Hukul watan dengan iman, wala takut minal iman. Ingatul halal watan, ya halal watan, ya halal watan, ya halal watan. Hukul watan dengan iman, wala takut minal iman. Ingatul halal watan. Indonesia miladi anta unwarun faqoma kullu mayyatika yauman tomi hayyan qaimama kullu mayyatika yauman tomi hayyan qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, dalam harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku Indonesia, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. NKRI harga mati. Wah teman-teman semangat ini santri ini. Terima kasih, dan malam hari ini saya ikut-ikut semangat. Jadi saya disebut orang itu awet nomor goan nyawang wong semangat. Atur nuwun Gus, dan
semuanya begini ya, semangat. Terus ini pondok pesantren Naja Ali Ajib jempol. Ya, jempol. Terus Allah masugeh. Sugih santri, sugih dunya gawe bangun, sugih sedulur. Sugih anak barang Gus. Ya, matur nuwun dan terakhir I love you. I love you full. Kayak itu loh. Bisa ora santri kayak jajan. Ngene lho. Ya. Ya, terus puter. Iya. Oke, dan terima kasih Gus Ali, Gus Maksum, dan sampai ketemu dalam siaran yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.